Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar semuanya? Di video kali ini, saya akan membahas mengenai Perjanjian Renville. Yang mana Perjanjian Renville merupakan bagian dari materi KD 3.10 kelas 11 Sejarah Indonesia. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Khalifatur Rahma, biasa dipanggil Rahma, dengan NIM 19046090 dari jurusan Pendidikan Sejarah FIS UNP. Di sini saya akan membahas mengenai 4 poin, yaitu ada latar belakang Perjanjian Renville, delegasi Perjanjian Renville, isi perundingan Renville, dan terakhir mengenai dampak dari Perjanjian Renville. Langsung saja ya, kita masuk ke poin yang pertama. Apa saja sih latar belakang dari Perjanjian Renville? Pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama sebelumnya. Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya serangan militer yang dikenal dengan nama agresi militer Belanda pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan dengan membentuk suatu Committee of Good Office yang terdiri wakil-wakil dari Amerika Serikat, dari Australia, dan dari Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Untuk itu, berdasarkan keputusan Dewan Keamanan, mereka menggunakan jasa para konsul beserta peninjau-peninjau militer untuk menyusun laporan yang akan disampaikan serta yang akan diterima oleh Dewan Keamanan pada tanggal 14 Oktober 1947. Komisi Tiga Negara atau biasa disebut dengan KTN tiba di Indonesia pada tanggal 27 Oktober 1947 dan segera melakukan kontak dengan Indonesia maupun Belanda. Namun, Indonesia dan Belanda tidak mau mengadakan pertemuan di wilayah yang dikuasai oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, Amerika Serikat langsung menawarkan untuk mengadakan pertemuan di geladak kapal Renville milik mereka. Dengan itu, secara resmi perundingan Renville dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 di atas geladak kapal Renville milik Amerika Serikat yang sudah berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Nah, itu tadi ya mengenai latar belakangnya. Sekarang kita masuk kepada delegasi Perjanjian Renville. Siapa saja sih delegasi Perjanjian Renville? Mari kita bahas ya. Perjanjian Renville ini dilakukan oleh dua negara, yaitu negara Indonesia dengan negara Belanda. Yang mana negara Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin dan negara Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Lalu, langsung kepada isi Perjanjian Renville. Sebagaimana yang telah dilihat di layar, bahwa ada persetujuan tentang gencatan senjata yang antara lain diterimanya garis demarkasi Vanmuk 10 pasal, kemudian dasar-dasar politik Renville yang berisi mengenai kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaiannya dengan cara damai 12 pasal, lalu 6 pasal tambahan dari Komisi Tiga Negara yang berisi mengenai kedaulatan Indonesia yang berada di tangan Belanda selama dari masa peralihan sampai pada masa penyerahan kedaulatan 6 pasal. Nah, masuk kepada dampak Perjanjian Renville, yaitu ada 5 dampak.
Yang pertama, semakin menyempitnya wilayah Republik Indonesia, yang mana dilatar belakangi sebagian wilayah Republik Indonesia telah dikuasai oleh para pihak Belanda. Yang kedua, dengan timbulnya reaksi kekerasan yang mengakibatkan berakhirnya Kabinet Amir Syarifuddin karena dianggap menjual negara terhadap Belanda. Yang ketiga, diblokadenya perekonomian Indonesia secara ketat oleh Belanda. Yang keempat, Republik Indonesia harus memaksa menarik mundur tentara militernya di daerah gerilya untuk ke wilayah Republik Indonesia. Dan yang kelima itu untuk memecah belah Republik Indonesia, pihak Belanda membuat sebuah negara boneka yang antara lain terdiri dari negara Borneo Barat, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan negara Jawa Timur. Nah, itu tadi ya mengenai dampak perjanjian Renville. Sekarang langsung saja kita masuk kepada cuplikan video dokumenter dari perjanjian Renville. Selamat menonton, enjoy! Naar Batavia gevlogen. Ditmaal met een wel zeer bijzondere vracht. Hij had 24 baby's en kleine kinderen aan boord met hun mama's. Er was voor deze reis een extra stewardess nodig geweest. Speelgoed, een grote hoeveelheid babyvoeding en natuurlijk een hele kast vol luid. De vliegende kinderwagen kwam de stip op tijd binnen, zodat de vaders die al enkele dagen in spanning naar de aankomst hadden uitgekeken, geen ogenblik langer behoefden te wachten dan nodig was. En zo zijn weer enkele gezinnen van Nederlanders in Batavia herenigd. Mogen de volgende vluchten even voorspoedig verlopen. Hier naar de Napel arriveert uit Jokja op Imajoran Syarifuddin, de leider der Indonesische delegatie, met enige ministers, Sri Assalim en andere republikeinse autoriteiten voor de ondertekening van de wapenstillstandsovereenkomst. Nog diezelfde middag begeven de delegaties zich naar de west. En verzoekt de delegatieleider er een handtekening aan te plaatsen. Achtereenvolgens tekenen Raden Abdulkader voor Nederland en Syarifuddin voor de Republiek. Weer is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Nah, itu dia ya mengenai cuplikan video dokumenter dari perjanjian Renville. Saya harap teman-teman semua dapat lebih memahami lebih dalam lagi ya mengenai perjanjian Renville. Nah, dengan KD 3.10 kelas 11 Sejarah Indonesia tadi, didapatkan mengenai subtopik perjuangan bangsa yaitu antara perang dan damai dengan beberapa subtopiknya. Yaitu dengan ada 15 peristiwa, bisa dilihat di layar, ada rangkaian perjanjian Linggarjati, agresi militer 1, peran Komisi 3 Negara, perjanjian Renville yang telah saya bahas tadi, agresi militer 2, peran PDRI dalam penjaga eksistensi Republik Indonesia, tetap memimpin gerilya, serangan umum 1 Maret 1949, Persetujuan Rom-Royen, Jogja Kembali,
Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar, Pembentukan Republik Indonesia Serikat, Pengakuan Kedaulatan, dan kembali ke negara satuan. Nah, dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perjuangan bangsa di antara perang dan damai, di dalamnya terdapat beberapa peristiwa yang salah satunya mengenai Perjanjian Renville yang telah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, untuk daftar pustakanya ataupun maupun sumber-sumber materi tadi dapat dilihat di layar ya. Ada beberapa sumber. Nah, yang terakhir untuk memperdalam materi mengenai Perjanjian Renville, coba jelaskan kembali hal apa sajakah yang melatar belakangi terjadinya Perjanjian Renville ini. Namun, jawaban tersebut kemukakan dengan bahasa sendiri ya. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai Perjanjian Renville. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di materi berikutnya ya. Dadah!